Ferry, apa kamu sudah mengerti dengan mimpimu itu? Adikmu Vero tidak pernah mengkhianatimu dari awal. Itu hanya bayanganmu saja, pemikiranmu yang terlalu sempit dan berpikir seperti itu terhadap adikmu sendiri. Kamu meninggalkan organisasi Mad Heddle hanya karena perasaan kamu itu dan menjadi pembunuh bayaran. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak mengetahui hal ini. Aku benar-benar bodoh sekali. Kenapa aku begitu bodoh? Aku selalu berpikir kalau dia itu selalu ada di depanku. Dia selalu menempati posisiku. Ternyata selama ini aku salah paham sama dia. Hah, Ferry, sudah aku bilang kan, kalau kamu itu salah paham terhadap adikmu sendiri, kenapa kamu tidak mau mempercayaiku dan terhadapku sampai kamu mau lihat sendiri? Ferry, kamu tidak bisa kembali ke organisasi itu lagi. Aku akan mengaturmu sekarang, dan namamu sekarang adalah Vando. Aku akan mengatur keberadaanmu sekarang. Sebentar lagi, orang itu pasti akan tiba di sini. Ketua, saya telah datang. Di mana orang itu? Vando, orang itu sudah datang sekarang. Dan seterusnya, kamu akan ikut bersama dia ke Pulau Amatahal. Pulau Amatahal? Bukankah itu... Tidak perlu diperjelas, Vando. Pulau itu sekarang jadi tempatmu sekarang. Baik, saya akan ikut denganmu. Mulai sekarang, aku akan setia terhadap organisasi. Rel, kamu jaga dia pas dia datang ke pulau dan biarkan dia menempuh jalannya sendiri di sana. Baik, Ketua. Kalau begitu, kita pergi, Ketua. Selamat tinggal. Vando, ingat baik-baik perkataanku sebelumnya. Akhirnya masalah si Ferry sudah selesai. Sekarang aku akan pergi mencampuri semua urusan. Sebelumnya aku tidak ingin ikut campur sama semua hal di sini. Sekarang aku malah ikut campur terlalu dalam. Aku membutuhkan penjaga untukku mulai sekarang. Aku nggak bisa memperlihatkan kekuatan asli milikku lebih banyak lagi. Sepertinya aku harus menelpon organisasi buat kasih aku satu penjaga. Yo, aku mau penjaga satu orang untukku yang orangnya keras dan keren. Aku suka yang keras kepala. Siap dilaksanakan, Ketua. Saya akan mengaturnya. Baiklah kalau gitu, aku matikan teleponnya. Sekarang aku harus ngapain lagi ya? Karena aku ini orangnya lebih santai, aku akan pergi kemanapun otakku berjalan. Bagaimana menurut kalian tentang yang diberitahukan Bang Vin soal surat itu? Bang Vin bilang surat itu ancaman kan? Kenapa kita nggak bikin lebih besar saja? Apa maksudnya lebih besar, Guntur? Ya, kita buat aja rencana besar sama mereka. Biarkan mereka sendiri yang terpecah. Maksudmu itu kita buat rencana besar agar organisasi mereka juga terbelah. Begitu, Guntur. Iya, Bang Vin kan bilang ada yang gak beres sama organisasi itu. Tinggal giliran kita aja yang melakukannya. Tapi, Tur, kalau masalah ini sampai besar, aku takutnya kita malah dirugikan karena kita nggak tahu seberapa banyak pasukan mereka. Iya, kamu benar juga, Boy. Tapi aku gak bisa diam saja sama masalah ini. Karena mereka pasti bakalan kenal sama aku sebagai penguasa kota api suci. Gua nggak mau sampai kota suci kena dampak sama hal ini. Kamu tenang saja, Guntur. Bang Vin kan sudah memberitahu kita kalau itu tidak akan sampai ke kota api sucimu. Iya, aku tahu Tera, tapi aku harus mengambil keputusan soal hal ini. Ayo buat rencana besar terhadap organisasi itu. Baiklah, Guntur. Aku setuju.
sama rencanamu itu. Gawat ketua, Merva membuat ulah lagi. Dia pergi ke wilayah selatan tempat 4 organisasi itu. Dia pergi ke organisasi Viper Velocity. Hah? Dia pergi ke organisasi Viper Velocity? Bukankah itu organisasi yang mereka tangani itu? Iya ketua, Merva juga membawa anak panah ke sana. Apa? Sial, anak ini benar-benar mencari masalah buat kita. Kenapa dia selalu membuat kekacauan di mana-mana? Bos, apa kita laporkan saja ke ketua pertama? Kita nggak ada pilihan lagi selain melaporkan hal ini sama Ayunta. Hari ini benar-benar hari yang melelahkan bagiku. Halo ketua, saya datang untuk melindungi Anda sekarang. Suara ini sepertinya nggak asing. Hah? Arias?